dimanapun Anda berada saat ini, kiranya Tuhan memberkati Anda semua yang tetap sehat dalam lindungan Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari satu firman yang khusus saya akan bawakan dari kitab Habakuk 3 ayat 17. Kitab Habakuk 3 ayat 17 ini adalah sebuah kitab yang kelihatannya seperti tidak masuk akal jika dilakukan dalam hidup ini. Kenapa? Habakuk 3 ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, Habakuk 3 ayat 17 ini mengatakan bahwa semua yang kita miliki seolah-olah hilang. Apapun itu. Mata pencarian kita hilang. Sumber keuangan kita hilang. Semuanya hilang. Jadi, kalau sudah seperti ini, kira-kira kita mau hidup seperti apa? Nah, kalau seperti saat sekarang ini, di mana semua orang sangat sedih, sangat takut, sangat kecewa hatinya, karena semua orang terdampak akan situasi saat ini. Ada orang yang kehilangan pekerjaan. Ada orang yang masih mendapatkan pekerjaan tapi takut untuk bekerja. Ada orang yang punya usaha tetapi usahanya bisa tutup sementara. Yang punya ladang, ladangnya tidak ada yang beli hasilnya. Khususnya di beberapa keadaan anggota jemaat saya saat ini. Keanggotaan jemaat saya saat ini memiliki ladang, memiliki hasil panen, tetapi hasil panennya tidak ada yang beli. Atau bahkan semakin menurun harga yang ada di pabrik-pabrik. Sehingga kehidupan semakin berat. Tapi Habakuk mau memberikan satu pelajaran kepada kita. Sekalipun semuanya ini mengecewakan, tidak ada apa-apa. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, Habakuk ingin mengajarkan kepada kita bahwa pada hari ini, apapun yang terjadi pada rumah Anda, dimanapun Anda berada, entahkah itu kehilangan pekerjaan, kekurangan mata pencaharian, kita diingatkan harus bersorak-sorak di dalam Tuhan. Yang kedua, beria-ria di dalam Allah. Kenapa harus di dalam Tuhan dan di hadapan Allah? Jawabannya ayat 18, karena Allah lah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Lalu sampai kapan kita harus seperti ini? Ada saatnya di mana kita memang harus memiliki iman, memang kita harus memiliki kekuatan pengharapan, kita harus menjalani semua kehidupan ini dengan berserah pada Tuhan. Tapi, kalau Tuhan tidak melepaskan bagaimana? Kalau Tuhan tidak memberikan keselamatan bagaimana? Apakah kita masih bisa mengatakan, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan? Apakah kita masih bisa mengatakan, aku akan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku? Kita masih bisa mengatakan, Allah itu Tuhan kekuatan kita? Masihkah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan akan membuat kaki kita seperti kaki rusa? Masihkah kita bisa mengatakan bahwa Ia akan membiarkan kita berjejak di atas bukit-bukit kita? Ingat kisah 3 pemuda Ibrani. Ketika mereka dibawa ke dapur perapian yang menyala-nyala, raja mengatakan, kau sembahlah patung yang sudah aku dirikan itu. Semuanya mau diatur ulang acaranya. Tetapi mereka mengatakan, ya Tuanku Raja, ini kalau dibikin bahasa kita sehari-hari sekarang ini, gini deh, biar Raja tahu ya, sampai gimana pun caranya, kapanpun itu, kami tidak akan sembah patung yang Tuanku buat untuk kami sembah. Nah, ini jawaban 3 pemuda Ibrani. Dengan alasan seperti ini mereka jawabkan, kalau Allah yang kami sembah itu tidak dapat menyelamatkan kami, maka kami tidak akan tunduk menyembah itu. Mereka mengatakan bahwa sampai mati pun kalau mereka tidak mendapatkan kelepasan daripada Tuhan, mereka tetap berserah sama Tuhan. Nah, di sini di Bukit Timah dengan keadaan seperti ini, latar belakang sungai yang airnya hitam ini, saya memiliki seorang anggota jemaat. Ini ada bersama saya Opung. Sini, Pung. Ya. Opung ini udah tua, umurnya sekitaran 74. Nah, ini Pung, lihat kesini Pung.
Ini nih. Nah, ini namanya kami panggil di sini dia opung uban karena memang udah tua, rambutnya putih semua. Kehidupannya sehari-hari ini sungai, aliran sungai ini itu biasanya tempat kapal yang panen sawit jatuhin sawit di situ supaya diantar sama pickup ini jalannya ke atas. Nah, dia ini kerjanya hanya ngutip berondolan di situ, apa biji-biji sawit yang lepas itu di situ, dan makanannya hanya dari itu aja. Tapi ketika ketika beberapa sahabat lalu kami mendapatkan pelajaran ini di gereja, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, Opung merasa bahwa berkat Tuhan itu pasti ada untuk dia meskipun semuanya kelihatan tidak ada jalan. Nah, bagi kita saat ini, apapun yang terjadi, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita, menyiapkan segala keperluan makanan kita, dimanapun Anda berada. Tuhan akan memberikan makananmu, Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu hari ini, besok bahkan tabungan untuk di masa yang akan datang, engkau tidak akan pernah kekurangan. Kalaupun Tuhan belum berikan jawaban pada hari ini padamu, ingat 3 pemuda Ibrani tadi. Sampai kapanpun mereka tidak pernah akan tunduk kepada dunia dan mereka akan sembah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua.